Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai cara setting DHCP server atau cara install DHCP server pada Linux Debian. Pertama-tama, langkah yang harus dilakukan supaya kita bisa setting DHCP server, tentunya kita harus punya dulu si Linux Debian-nya itu ya. Setelah punya, di sini saya clone ya. Kalau maksud tujuan clone ini supaya ada Linux baru ya. Nah, caranya gini, klik kanan clone, nanti akan dibuat, kasih nama, misalnya ini clone, kasih nama, kemudian Debian AIC 10, dan tujuannya untuk membuat Debian baru atau duplikat ya. Ini udah ada. Setelah itu kita buka, kita start ya. Nah, untuk sedikit informasi pengetahuan dulu bahwa DHCP server itu fungsinya untuk memberikan IP secara otomatis pada klien ya. Jadi kalau mau memberi IP otomatis kepada klien, silahkan setting DHCP servernya terlebih dahulu. Dan di sini nanti kita akan jelaskan langkah-langkah bagaimana cara installnya dulu. Kemudian nanti akan melakukan konektivitasnya. Setelah selesai, nanti kita cek hasilnya seperti apa. Oke, tunggu sebentar. Ini udah terbuka. Silahkan kalian masuk terlebih dahulu ya. Di sini punya saya namanya Imam S ya, punya saya. Kemudian silahkan ketikkan passwordnya 1 2 3 4 5 punya saya di sini. Lanjut. Oke, silahkan klik di sini aktivitas, nanti akan keluar beberapa software yang sudah ada. Kita nanti cari terminal ya di sini. Nah, di menu pencarian ketik terminal. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita masuk ke super user, tampilan root kita ya. Caranya ketik su strip, kemudian passwordnya, silahkan masukkan passwordnya. Nah, ya udah jadi. Nah, kalau perbedaannya di sini ada ini, kalau ini tanda dolar, ini tanda pagar, itu menandakan kita sudah masuk ke super user atau ke root kita gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan di sini sudah saya rangkum. Pertama, kita harus atur jaringan dulu atau cek dulu jaringannya apakah sudah terkoneksi dengan klien kita atau belum. Pertama, silahkan cek dulu di sini, ketik nano ketik nano garis miring etc garis miring network interface PS ya, enter. Ada yang salah katanya, kita lihat dulu, Ctrl X dulu, keluar dulu ya, katanya ada yang salah ketik. Nah, nano garis miring etc garis miring network, pakai garis miring, sorry. Oke, ketik di sini garis miring ya, kemudian enter. Nah, ininya. Nah, kebetulan di sini saya udah cek IP addressnya. Udah buat ya di sini. Auto ENP0S3, kemudian interface ENP0S3, ini statiknya udah dibuat. Kemudian addressnya di sini 192.168.101, ini udah dibuat sama saya. Oke, kita ubah aja ya supaya hasilnya buatan kita. Nah, jadi 101 ya. Untuk menyimpan, Ctrl enter, Ctrl X ya. Oke, itu saya sudah setting addressnya. Kemudian kita restart dulu, garis miring etc garis miring init.d garis miring networking restart. Jadi harus restart jaringan dulu, kemudian enter. Oke,
oke kalau benar. Nah, oke, sip. Kemudian udah kita setting, kita cek dulu IP ADDR udah berubah apa belum, jadi 101 ya. Oke, di sini nah ini PLS-nya 192.168.101/24. Oke, berarti untuk setting jaringan kita udah selesai, clear, supaya bersih. Kita ping atau kita cek koneksikan ke komputer klien kita, misalnya ke komputer PC kita di sini. Oke, kita lihat. Nah, di sini kita cek adapter setting billing. Nah, ada di sini VirtualBox only adapter, klik kanan, properties. Oke, pilih 4 sini ya. Oke, ini udah ada 10, kita ubah berarti jadi 105 gitu ya. Berikan ini. Nah, gitu. 192.168.100.5 misalnya. Ininya sampai kelasnya udah kasih. Klik oke. Kemudian kita ping gitu ya. Sini CMD ping ke server kita yang Linux tadi, ping 192.168.100.1 harusnya ini udah terkoneksi. Nah, ini udah terkoneksi. Kita kebalikannya di sini, ping 192.168.100.5 berarti. Nah, ini juga sudah terkoneksi. Oke, berarti langkah pertama untuk mengkoneksikan jaringannya udah selesai itu ya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, di sini kita harus masuk ke CD yang kedua dulu atau DVD yang kedua dulu di Linux kita, dengan kalau mau install DHCP server. Oke, sini kita tambahkan dulu. Cara tambahkannya gimana? Nah, di sini ada device optical, di sini optical track, pilih DVD 2. Oke, kalau udah pilih DVD 2, kita di sini tinggal apt cd-rom add dan apt update. Kita di sini ya, apt strip cd-rom add, enter. Ini kita sedang menambahkan, ini udah ditambahkan, kemudian apt update. Nah, oke, di sini sudah kita tambahkan. Kita cek, sudah tambahkan. Kita cek mana hasilnya, gitu ya. Cara ceknya ini tah. Nano etc bpt apt sources.list. Nano _ etc apt sources source. Oh, salah. .list. Klik enter. Nah, ini udah ya. Berarti Linux Debian kita udah ada CD 2 atau DVD yang kedua untuk install DHCP server. Oke, kalau udah, Ctrl X untuk keluar. Setelah itu, langkah selanjutnya kita langsung ke penginstalan DHCP server. Caranya apt install isc strip DHCP server. Oke, apt install terus spasi isc strip DHCP strip server, klik enter. Nah, ini proses penginstalan. Do you want continue? Yes. Nah, ini proses penginstalannya. Tunggu sebentar ya. Kemudian setelah selesai ini, nanti kita cek yang ini untuk pengaturan atau konfigurasinya. Nano etc dhcp konfigurasi DHCP-nya. Untuk yang violet dihiraukan saja, itu gak apa-apa. Oke, sudah selesai. Kita klik, kita langsung ke pengaturannya. Nah, klik yang ini ya, nano etc dhcp dhcpd.con. Nano
etc garis miring dhcp garis miring dhcpd.conf atau konfigurasi, enter. Nah, di sini kita cari yang bawah. Nah, di sini kita atur di sini ya, dan tanda pagarnya dihapus dulu supaya pengaturannya aktif. Oke. Berarti nanti pengaturannya di sini akan aktif. Kita mulai satu persatu. Dari mulai subnet di sini ya. Nah, sini juga udah ada contohnya di gambar. Nah, di sini kita atur ranknya dulu gitu kan, subnetnya dulu misalnya. Nah, tadi kita punya IP address dari 192.168.100, ininya udah dari 0 dulu ya. Kemudian di sini 255.255.0 itu ya, sesuai dengan yang itu ada di sini di gambar ya. 0 sama di sininya dari mulai mau jadi berapa sampai dengan berapa si IP addressnya itu. Jadi ranknya ya itu kan, jadi misalnya dari mulai 10 di sini 192.168.100, misalnya IP addressnya itu mau dari 10, jadi 10 sampai berapa nanti itu spasi ya 192.168 sini 100. Nah, ininya mau sampai berapa, ibarat misalnya mau sampai 50, jadi nanti kita punya 40 klien gitu ibaratnya, dan dari 10 sampai 50 gitu. Oke, kita cek lagi di sini. Yang ketiga di sini ada option domain name server. Di sini masukkan alamat IP address server kalian, atau di sini kita masukkan dulu ya ke bawah. Dan ini nggak bisa pakai mouse ya, pakai tanda panah. Sampai sini ketikkan 192.168.100.1 gitu. Kemudian untuk yang ini option domain name katanya di sini untuk nama domain kalian, misalnya sekolah sari.sch.id nama webnya ya. Kemudian kita lihat lagi di sini option router 192.168.100.1. Kita lihat di sini ya sebagai contoh. Nah, di sini mengikuti alamat IP address kalian atau awalnya punya kalian. Kemudian di sini ada batasnya ya, sampai berapa gitu kan. Oke, kita lihat di sini dikarenakan ini kelas C, si IP addressnya 192.168.100.255 gitu ya. Nah, ini settingannya udah selesai. Kemudian klik untuk menyimpan, Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Nah, gitu. Oke, sebelum di restart dulu ya, harus jadi setiap setelah selesai di setting harus di restart si konfigurasinya gitu kalau di sini ya. Nah, tapi di sini untuk menghilangkan atau meminimalisir atau menghilangkan lah enaknya ya si file ini, kita harus pergi ke sini dulu. Nah, nano etc default esc dhcp server. etc garis miring apt garis miring tadi teh coba default. Garis miring esc strip dhcp strip server, kemudian enter. Nah, di sini ada interface. Interface itu diibaratkan nama port yang kita gunakan. Kalau biasanya kan di Linux lain ada MPH, ada ENP. Kalau di sini tadi punya kita ENP0S3 gitu ya portnya. Silahkan cek nanti di IP config atau di IP add ya, itu nama port kita ENP0S3. Setelah itu simpan, Ctrl O, Enter,
Ctrl X. Oke, kemudian kita restart dulu atau restart dulu di sini. etc init.d, nah gitu kan. DHCP server restart. Oke, sekarang esc etc garis miring init.d garis miring isc strip dhcp server spasi restart. Ini harusnya berhasil. Oke, nah langkah instalasi DHCP server atau setting DHCP server sudah selesai. Kita cek di klien kita gitu kan, di komputer fisik kita harusnya udah bisa gitu kan, IP address-nya udah otomatis dikasih harusnya. Oke, kita cek di sini. Nah, di sini ada klik kanan properties. Kita otomatiskan dulu ya, properties. Oke, ID-nya juga otomatis. Oke, udah close. Nah, di sini harusnya sudah berubah status properties. Salah. Status detail. Nah, ini belum berubah. Harusnya di sini ada nama DNS kita yang sekolah.sch.id. Cara supaya merubahnya gimana gitu kan, supaya nanti terkoneksi langsung. Silahkan masuk CMD. Di sini ketik i, kalau di Windows kan IP config, kemudian garis miring, di sini release. Nah, ya, oke, untuk menghapus atau mengembalikan ke settingannya udah disesuaikan gitu ya. Nah, ini udah ada. Kemudian setelah itu IP config garis miring renew untuk membuat baru. Oke, katanya Windows pengen tuh. Oke, sip, ini udah selesai. Kita cek di sini, kita ulang kanan status tel, masih belum. Oke, kita diulang sininya, kita otomatiskan ulang ya. Oke, sip. Kanan status tel. Ini masih belum mau berubah. Oke. Oh iya, di sini ya, masih ada caranya di sini. Silahkan ke Task Manager. Kita cari paling bawah, cari DHCP untuk yang VirtualBox-nya nanti di nonaktifkan. Nah, ini ya, di entas udah nggak ada. Oke, kita cek lagi di sini, properties lagi. Otomatiskan lagi. Oke, selesai. Kemudian kita di sini renew lagi, release lagi. Oke, kemudian di satu lagi renew. Sip, udah. Kita cek sekarang. Di sini klik kanan status detail. Nah, ini udah selesai. Nah, di sini DNS-nya udah menjadi sekolah.sch.id. Kemudian di sininya IP address-nya udah 192.168.110 itu ya. Oke, mungkin untuk instalasi DHCP server di Linux Debian ini udah selesai. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan cepat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.